Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Saat ini kita akan bersama-sama belajar lagi dengan kakak dari MWC. Kita mau belajar bertumbuh di dalam doa. Jadi ini hal yang penting ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Selanjutnya kita mau belajar tentang doa. Jadi apa sih doa itu? Jadi ada begitu banyak definisi dan di sini saya memberikan 2 definisi saja. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka diharuskan ya untuk berdoa, karena doa itu juga memiliki arti komunikasi kita dengan Tuhan, atau kita itu berkomunikasi dengan Bapa di surga. Jadi ini sangat penting. Doa adalah nafas hidup dan doa itu sebuah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 12 sampai 15 mengatakan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Jadi selain doa itu nafas hidup kita, orang percaya, doa juga alat komunikasi kita kepada Tuhan. Doa di sini diberi definisi lagi, yaitu kita itu dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi doa itu alat curhat ya. Kita bisa bercerita segala hal yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan melalui doa. Charles Spurgeon mengatakan, hanya doa yang keluar dari hati kita yang dapat mencapai hati Allah. Jadi ini sangat penting kaitannya, doa itu berkaitan dengan hati kita. Jadi hati yang berpusat kepada Tuhan itu akan mencapai hati Allah juga. Jadi ada begitu banyak pertanyaan ya, terkadang seperti ini. Kenapa sih kita harus berdoa padahal kan Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tuhan kan Maha tahu. Bahkan di kitab Mazmur 139 di situ dikatakan doa di hadapan Tuhan yang Maha tahu. Ada begitu banyak firman Tuhan yang mengatakan sebelum kita mengeluarkan perkataan, Tuhan itu sudah tahu. Tetapi kenapa kita harus berdoa? Jadi kalau adik-adik ditanyai pertanyaan ini, setidaknya ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Kenapa kita harus tetap berdoa walaupun Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran bahkan hati kita. Yang pertama, doa itu merupakan perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau di Matius 6 ayat 8 kan, walaupun Bapa itu sudah mengetahui apa yang kita perlukan, tetapi Tuhan juga memerintahkan untuk kita berdoa. Jadi makanya kan diajarkan kalau kamu berdoa, kan murid-murid Tuhan Yesus tanya, bagaimana caranya berdoa? Tuhan mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Lah itu isi tentang doa Bapa kami ya. Jadi yang pertama itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa walaupun Tuhan sudah tahu? Ya jadi gini, Tuhan akan menjawab orang yang berseru atau berdoa kepadanya. Lah jadi ketika kita berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu menjawab. Lah jadi bagaimana caranya Tuhan menjawab kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak berseru? Jadi yang kedua ini, Tuhan akan menjawab kepada orang yang berseru kepadanya. Yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan kita di dalam doa. Jadi kalau kita membuka Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, Tuhan itu banyak menjalin komunikasi dengan Bapa di surga melalui doa-doanya. Jadi pagi-pagi buta Tuhan itu datang kepada Bapa di surga. Bahkan ketika malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapa di surga. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, kenapa sih kita berdoa? Padahal Tuhan sudah tahu semuanya. Adik-adik jangan bingung ya. Jadi ada 3 hal ini, yaitu pertama perintah Tuhan, yang kedua Tuhan menjawab orang yang berseru kepadanya, dan yang ketiga
Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan atas hidup kita di dalam berdoa. Jadi ada syarat-syarat ketika kita berdoa. Yang pertama, kita harus memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kalau kita berdoa itu selalu kita akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ini sangat penting karena nama Tuhan itu berkuasa. Tuhan yang rela mati untuk menebus dosa kita. Tuhan yang sama juga turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan yang mengasihi sayang kita, Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Nah itu. Jadi yang pertama harus kita akhiri atau kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu dengan doa penuh kepercayaan. Bagian firman Tuhan mengatakan jangan bimbang, jangan ragu. Jadi kita harus penuh kepercayaan. Kepercayaan di dalam siapa? Ya kepercayaan di dalam Yesus Kristus bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kita. Bagian yang ketiga yaitu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, jadi Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tinggal di dalam Tuhan ini syarat yang sangat penting juga. Saya ingin mengulangi syarat-syarat berdoa apa saja. Yang pertama, minta dalam nama Yesus. Yang kedua, doa dengan penuh kepercayaan. Dan yang ketiga, tinggal di dalam Tuhan. Kita sering mendengar bahwa jawaban doa itu ada 3. Ya ini Tuhan langsung mengabulkan doa seseorang itu ya. Seperti doa Petrus, doa Elia. Dan di Alkitab juga banyak sekali dicatat ketika memang waktu itu benar-benar kebutuhannya. Ketika kita ingat Elia, ketika Elia minta untuk mujizat Tuhan, di situ bisa langsung terjadi karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tunggu, Tuhan mendengar doa kita tetapi tidak mengabulkan secara langsung. Nah, di sini kita ingat contohnya itu ketika Maria dan Marta ditinggal Lazarus ya. Maria dan Marta sedih sekali, minta Tuhan datang tapi enggak datang-datang sampai akhirnya 4 hari Tuhan datang. Nah, kenapa? Budayanya seperti ini. Kalau orang itu meninggal dan orang sakit, yang mengunjungi paling banyak itu yaitu orang yang meninggal. Kalau sakit itu kan mungkin datang terus pergi, mungkin mendoakan pergi. Tapi kalau orang meninggal itu biasanya akan berkerumun cukup lama. Nah, Tuhan menunggu sampai beberapa hari dan itu banyak sekali orang yang kumpul waktu itu dan Tuhan mengadakan mujizat. Lazarus dibangkitkan sehingga kemuliaan Tuhan itu dapat dinyatakan dapat dinyatakan kepada banyak orang saat itu. Yang ketiga, jawaban Tuhan itu bisa tidak, karena itu ya memang tidak sesuai kehendak Tuhan bisa, atau mungkin karena memang itu untuk memenuhi ego kita sendiri atau tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tuhan menjawab tidak. Jadi Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 mengatakan bahwa Paulus itu kan sudah 3 kali berseru berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kesimpulannya di dalam jawaban doa ini, apapun yang menjadi jawaban doa kita, entah itu ya, tunggu, bahkan tidak pun, itu pasti yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Jadi kita harus terus untuk berdoa. Jadi kita juga perlu belajar cara aplikatif untuk mengembangkan doa kita. Yang pertama melalui pujian. Ya, jadi kita mungkin bisa melihat 5 jari tangan kita. Di jari jempol itu kita pujian, kita mengucap syukur, naikkan pujian. Terus kita juga menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu kita bisa berdoa syafaat, lalu kita berdoa untuk permohonan, lalu berdoa untuk minta pengampunan dosa. Jadi ini ya, kita pujian, penyembahan, doa syafaat, terus permohonan dan juga untuk pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengakui dosanya maka Allah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni orang itu dari segala kesalahannya dan menyucikannya dari segala kejahatan. Jadi di sini di podcast MYC ini saya ingin menutup di dalam Filipi 4 ayat 6 dan
7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi apapun yang kita takutkan, apapun yang kita pikirkan, bahkan apapun yang kita khawatirkan, janji Tuhan mengatakan bawalah itu di dalam doa. Entah masalah di dalam sekolah, masalah keluarga, masalah mungkin apapun itu, bawa di dalam doa. Karena doa itu tadi nafas hidup kita, doa alat komunikasi kita, bahkan doa itu ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi janji Tuhan yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tetap berdoa, tetap menjadi remaja Kristus yang terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi terang garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.